untuk nyalek di PSI itu tidak dipungut mahar, Tidak tidak ada dipungut biaya spesial biaya pun. sebesar pun. Jadi kita kerjanya dari dalam tanda kutip kita kalah sudah langsung tancap gas kan Ya. gitu. Jadi Ya. walaupun kalah, spiritnya adalah spirit pemenang gitu. Supir pemenang, kita tidak pernah lempar handuk kan gitu. Iya. Selamat datang kembali di channel YouTube Bali 1. Hari ini kita akan berbicara politik pagi berkaitan dengan yang sedang hangat hari ini adalah terkait dengan pendaftaran partai politik atau parpol jelang pemilu atau juga pemilu legislatif 2024. Sudah hadir bersama kami ini luar biasa. Saya nggak enak sebenarnya manggil beliau, tapi bro ya, Terima bro kasih. Adi ya, Nengah Yase Adi Ya, Susanto, Bro Wid, terima kasih. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Provinsi Bali. Luar biasa, terima kasih Bro Adi. Terima kasih Bro Wid. Ini Ya, kita merasa sangat milenial ini. ya harus milenial nih. Iya, harus milenial. Ini di PSI mungkin bisa di reminder sedikit, ada panggilan Bro dan Sus itu seperti apa, Bro Adi? Ya begini, Bro Wid. Pertama kan panggilan Bro dan Sis ini untuk menandakan bahwasanya kita ini sama setara gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Jadi kita setara ini, sehingga tidak ada yang merasa lebih penting. Di PSI itu tidak ada yang merasa paling ditokohkan, karena Ya. kita semua ini adalah tokoh. Semua dari pengurus DPC, DPD, DPW, bahkan DPP. Jadi kita setara. Saya biasa ngobrol dengan misalnya dengan ketua umum, panggilnya Bro Bro Giring juga. misalnya atau Oh. Bro Ketum. Kemudian dengan dulu dengan Bro Jen yang dijabat oleh Bro Wamen, Bro Raja Juli Antoni, saya biasa manggil dia Bro apa namanya Bro Jen. Walaupun juga Ya, beliau sekarang jadi wamen tetap Bro ya. saya panggil Bro Wamen gitu loh. Oke, Bro Jadi wamen. itu sebutan Hmm. yang khas lah gitu loh. Ya, Ya, ini yang membedakan PSI juga dengan iya, partai lain. Nah, betul, ini menarik juga Pak Adi. Saya ingat 2019 kan menjadi kali pertama ya, PSI ikut pemilu betul, atau Pileg 2019. Nah, sekarang menjelang 2024 PSI ya sebagai partai politik yang juga sudah punya kursi di DPRD kabupaten dan provinsi walaupun belum sampai ke Senayan ya, 2019 juga ikut proses pendaftaran parpol dan juga nanti pasti mengikuti verifikasi administrasi maupun faktual. betul. Nah, bisa diceritakan Pak di persiapan PSI mungkin juga secara nasional termasuk di Bali, apakah juga sudah mendaftar? Karena kan ini sudah dibuka kalau nggak salah sampai dari tanggal 1 sampai 14 ya Ya, pendaftaran parpol. Nah, ini kalau PSI di nasional seperti apa juga? Termasuk di Bali juga seperti apa? ya, terima kasih Bro Wid. Begini, jadi pada tahun 2019 lalu kan kita menjadi peserta pemilu pertama kali lah untuk PSI, karena waktu itu kita disibukkan oleh proses verifikasi dari mulai Hmm, pendaftaran untuk menjadi badan hukum partai politik. Karena sesuai dengan undang-undang partai politik kan, partai politik itu bisa menjadi peserta pemilu setelah dia memiliki badan hukum. Setelah memiliki badan hukum, baru akan diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu sesuai dengan undang-undang pemilu. Nah, kita dulunya itu dari 2016 kita persiapkan sampai 2018 itu sibuknya itu ngurusin persiapan verifikasi, sehingga oh kita punya ya. waktu banyak saat Untuk itu menyiapkan mesin partai untuk mesin bertarung gitu ya. partai. Karena kan kita satu-satunya partai baru yang memang memulainya dari nol. Kalau partai Hmm, lain kan dia mengakuisisi partai, partai yang hmm, sudah ada, sehingga dia langsung memiliki badan hukum. ya. Sedangkan saya masih ingat dulu, kita diverifikasi oleh Kumham loh. Kita provinsi ke-8 yang diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM saat itu. Waktu itu Bali. kantor kita di Renon, Ya. Bali itu. Kemudian kita lolos verifikasi sehingga kita punya badan hukum. Ya, Hmm, selanjutnya kan verifikasi KPU, baik administratif maupun verifikasi faktual. faktual Dan itu ya. kita sudah lalui. Dan berbicara 2024, persiapan kita jauh lebih matang. Hmm, Karena apa? Yang pertama kita sudah punya infrastruktur. Ya, dari apa namanya di Bali, kalau kita berbicara di Bali, 57 kecamatan, 9 kabupaten kota, itu semua kita sudah punya pengurus. ya. Bahkan sampai pengurus ke tingkat ranting. Kalau di PS itu istilahnya DPRD. Kalau di DPC itu untuk kecamatan, DPD itu kabupaten, dan provinsi itu DPW. Kita sudah punya kepengurusan lengkap. Hmm, Sehingga kita sudah sangat siap untuk verifikasi kalau kita berbicara di Bali. Berbicara nasional, ya kita akan daftar ini. Kan prosesnya kan sudah mulai tanggal 1 kemarin. ya. Dan kita akan memulainya tanggal 10. 10 Jadi Agustus. Rabu Pon.
Nah, apa Ya, ada pertimbangan khusus Pak di Rabu ya, Pon tanggal 10? pertimbangan khususnya kenapa tanggal 10 Agustus atau Rabu Pon ini karena DPP ingin apa namanya bahwasanya hari ini adalah hari yang sangat baik. Hmm, Kenapa hari sangat baik? Biasanya kan Presiden kita Pak Jokowi kan mengumumkan hal-hal penting terkait dengan apa namanya kebijakan-kebijakan strategis, termasuk juga untuk kabinet, biasanya diumumkan pada Rabu Pon Rabu kan Pon. gitu. Sehingga Hmm. kita juga ingin melakukan hal yang sama, sehingga kita nanti mendaftarnya juga di hari Rabu tanggal 10 yang akan datang kan Hmm. gitu ya. Kita sudah sangat siap Itu ya. pendaftaran kan hanya di tingkat di nasional ya? Ya, pendaftaran untuk peserta pemilu itu hanya di tingkat nasional, tetapi verifikasinya nanti Sampai ke berlaku di daerah. seluruh provinsi, 34 Oh, provinsi oke. ya gitu. Berarti kan kalau bicara begitu berarti Bali posisinya tinggal menunggu verifikasi kan begitu? Iya, kita tinggal begitu di sana pendaftar, Hmm. nanti akan ada tenggang waktunya untuk melakukan verifikasi. Pertama Nah, verifikasi administratif, kemudian ah, verifikasi faktual. nah, ini Gitu. kan menarik juga, Pak. Berarti ini kan menjadi pemilu kedua bagi PSI. Iya, betul. Tapi ya saya nggak tahu, banyak pihak yang juga tanda kutip mungkin nyinyir dengan PSI, Iya, mengatakan jangankan bicara mau buat gaduh Senayan atau lolos ke Senayan, lolos verifikasi ya mungkin PSI tidak. Nah itu itu iya. itu bagaimana, Pak? Sekarang kan kita kembalikan dulu. Dulu kita nggak punya apa-apa, Hmm, memulainya dari baru, kemudian kita bisa lolos verifikasi, menjadi peserta pemilu, sampai mendapatkan ya sekitar 1,85 lah, ya. 1,85 juta suara. Hmm, Sekarang kita sudah ada apa-apa ini, artinya kita memulainya startnya 1,85 ya lah. bukan dari nol gitu Kalau ya. dulu kan dari Dari nol. Ya, nol. makanya saya termasuk kami semua di PSI yakin PSI akan tembus parliamentary threshold. Target kita bukan 4%, tapi Hmm, di atas 6%. hmm, Ya, karena apa? Karena strategi itu kita sudah siapkan. Ya, kalau dulu mungkin apa namanya kelemahan ataupun kekurangan kita terlalu menonjolkan memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang ya. baru dalam artian misalnya untuk menjadi pengurus partai politik di PSI itu harus umur maksimal 45 tahun. Hmm, Tidak pernah menjadi peserta apa pengurus harian di partai politik partai lain. sebelumnya. Oh, oke. Ini yang menjadi bumerang bagi kita. Sesuatu yang kita Hmm. coba tawarkan secara nasional ternyata tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Padahal mungkin juga ada Ya, tokoh-tokoh dari partai lain melihat platform PSI yang baru, kemudian dengan tadi ada kesetaraan iya. milenial itu mungkin pengen nggak masuk tapi terbentur itu. Terbentur ini dan sekarang kita Oh, buka pasca boleh kita bilang dalam tanda kutip kekalahan kita 2019, kita langsung tancap gas, kita hmm, evaluasi. Ternyata yang kita evaluasi adalah terkait dengan persyaratan untuk menjadi pengurus. Kalau oke. menjadi caleg memang dulu tidak masalah, mau dia Hmm, umur 60 pun tidak masalah. Tetapi kan image kita, mindset masyarakat itu sudah, oh kita nggak mau nyale, nggak boleh nyale karena umur kita di atas 45 tahun. Mereka ke sana. hmm. Padahal itu hanya persyaratan untuk Ya, menjadi jadi pengurus. pengurus. Ya, karena Iya, memang ya sebenarnya brand atau positioning dari PSI ini kan partai milenial, partai anak muda. iya, Tapi sebenarnya kalau kita bicara anak muda kan batasnya bukan sekedar usia, ya betul. spirit muda itu Pemikiran ya juga. pemikiran muda itu kan juga bisa kita kategorikan Iya, sebagai anak saya muda. selalu berjiwa milenial. Saya Ah, nggak pernah merasa tua gitu loh. ya, ya, Meskipun umur saya udah mendekati 50 kan begitu. ya, Jadi ya. yang penting spirit kita itu milenial, Hmm. pemikiran kita masih milenial kan gitu. Nah, Ya, bicara itu Pak, jadi Pak Adi juga singgung lolos yakin lolos ke Senayan atau DPR RI lolos parliamentary ya, threshold 4%. Sejumlah lembaga survei belakangan juga kan melakukan survei ya, elektabilitas betul. parpol. Nah, PSI di sana dipotret beragam. Ya, Ada yang memotret 4%, 5%, bahkan ada yang juga 6%, bahkan ada yang jauh di bawah itu 3%, 2%, bahkan 1, sekian. Nah, ini ya, bagaimana PSI menyikapi kalau ya kita bicara survei begitu atau ya, hasil yang dipotret oleh lembaga survei? betul. Saya tidak bisa berbicara survei itu mana yang survei benar, mana yang tidak benar karena Hmm, masing-masing punya tolak ukur sendiri. Saya mengambil hikmahnya positif saja. Ada yang memposisikan dari hasil survei di lembaga survei A, kita sampai tembus 5%. Ada hmm, yang 5,5%. Ada yang 3%. Ada yang bahkan di bawah 1%. ya, Jadi itu hanya sebagai mungkin pemicu atau penyemangat bagi kami untuk tetap bergerak, berbuat, untuk bekerja. Karena tagline kita kan hadir kerja untuk ya rakyat. hasil kerja untuk Kita rakyat. punya anggota dewan yang ada di seluruh Indonesia, kita selalu kedepankan itu. Sehingga kita masih punya waktu nih, 1 tahun Februari kan anggaplah 1 tahun 8 bulan ya. Ya, Kita masih 18 punya bulan. waktu ya, Hmm, 18 bulan lah
untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Hmm, PSI ini hadir kerja untuk rakyat. Dan nah, saya yakin-yakinnya oke. PSI ini akan tembus Di masa parlemen pandemi saya terperiksa. ingat sekali PSI secara nasional bukan juga di Bali kan juga banyak program. Ya, Ya salah satu juga yang Resbox gitu. Nah ya itu betul. apakah ya kehadiran PSI di tengah-tengah masyarakat ketika pandemi itu juga mampu mendongkrak Pak di minimal masyarakat aware kemudian ya secara elektabilitas bisa didongkrak. Ya, ini salah satu bentuk PSI hadir kerja untuk rakyat. Di masa Hmm, pandemi kan kita banyak melakukan kegiatan sosial. hmm, Salah satunya adalah Raisbox. Dan hmm. di Bali juga secara masif kita lakukan di seluruh kabupaten Ya, kota yang ada di Bali. Jadi 9 kabupaten kota itu sudah kita lakukan Raisbox itu. Karena dulu di masa pandemi itu hampir masing-masing DPD itu kita jatahkan. Dan hmm, kebetulan ada donatur ya. yang menyumbang, kemudian kita pertanggungjawabkan donasinya, sehingga donatur itu semakin percaya kepada kita, dan bahkan ada yang dari Australia mentransfer uang ke kita, Oh itu ke luar biasa. rekening kita. Ya, orang Indonesia tinggal di Ah, Australia, hmm, ya, tetapi kita tanggung jawabkan itu. hmm. Ya, jadi kerja-kerja inilah yang akan membuat PSI, apalagi di Bali. Bali ini kan sangat, istilahnya kalau boleh saya bilang, sangat cair lah Ya, itu dapilnya ini. Ya, terbukti juga dengan PSI hasil Pileg 2019 kita nggak mengira juga dan pasar ini menjadi barometer gitu. ya Artinya betul. dengan jumlah total 3 kursi sebali walaupun itu masih jauh dari Ya, targetnya Berwadi, tapi kan itu menunjukkan juga 2 kursi DPRD Denpasar, 1 kursi DPRD Bali Dapil Denpasar ya, dan pasar ini menjadi titik yang seksi juga gitu. Ibu betul. kota Bali gitu. Ya, inilah yang kita strategi ini yang kita sudah matangkan, karena dulu kan eh, kita seperti saya bilang, kita terkejar oleh limit waktu yang sangat-sangat singkat untuk menyiapkan Hmm. kandidat yang akan maju menjadi bakal calon Ya, legislatif. karena dia Sekarang kita direpotkan punya dari waktu, verifikasi ya. jadi Hmm. masing-masing dapil itu kita sudah petakan. Kita sudah dekati tokoh-tokoh yang nanti akan maju. Sudah banyak yang kita dekati, tetapi mereka belum mendaftar karena seperti saya bilang tadi, mereka masih menunggu proses verifikasi ini Verifikasi. berjalan. Hmm. Kalau Denpasar sudah hampir 20 orang yang mendaftar. Karena Denpasar ini Hmm. kan sangat heterogen. Tetapi di daerah lain masih ada beberapa yang mendaftar. Nanti kami akan lakukan proses seleksi bacalek sampai nantinya kami tetapkan untuk menjadi calon legislatif Berarti itu. PSI Bali sudah membuka pendaftaran bacalek ya? Sudah Sejak kapan itu? sudah dari sebulan lalu. Oh, Kita sudah awal bentuk, Juli. ya, kita sudah bentuk namanya Bapilu, dan Bapilu itu Hmm. sudah bekerja, dan sudah banyak juga yang berkomunikasi dengan saya secara pribadi juga, menyatakan mereka akan nyalon. Karena kita sudah publikasikan juga, bahkan sempat saya statement di media, untuk nyalek di PSI itu tidak dipungut mahar, Tidak tidak ada dipungut biaya sepeser pun. biaya sebesar pun. Jadi kita menghimbau lah orang-orang tokoh-tokoh yang ada di Bali kalau mau maju menjadi calon legislatif bisa mendaftar di PSI, ya tidak perlu bayar apapun. Hmm. Ya gratis gitu loh. Ya. Tidak ada mahar-maharan. Nah, Ya, gitu. ini tadi apakah eh, ada yang masih meragukan gitu Pak di masa depan Mm. PSI ini apakah cerah atau suram atau malah berpotensi menjadi partai guram atau Iya, ya minimal mungkin PSI bisa menjadi ya partai menengah gitu walaupun kita iya. bicara kalau partai pemenang kan mungkin jauh gitu. Iya, tentu ada, Ya. tetapi kan sebagian besar merasa optimis. Karena Hmm. seperti saya bilang tadi, dulu start kita nol, kita dapat Hmm. 1,85. Sekarang start kita 1,85, ya target kita karena kerja-kerja sudah kita lakukan selama kurun waktu 3,5 tahun ini, saya yakin nanti di 2024 masyarakat semakin percaya pada kita. Hmm. Karena kan kita konsisten ini. Konsisten ya. Bukan partai itu hanya hadir dan kerja sebelum pemilu saja. Hmm. Misalnya H6 bulan misalnya sebelum pemilu misalnya. Hmm. Kita kerjanya dari dalam tanda kutip kita kalah sudah langsung tancap gas kan Ya. gitu. Jadi Ya. walaupun kalah spiritnya adalah spirit pemenang gitu. Seperti pemenang, kita tidak pernah lempar handuk kan gitu. Iya. Nah, itu juga mungkin yang melandasi Bro Adi yakin masa depan PSI semakin cerah di Kalau saya nggak yakin kan nggak mungkin ya, saya masih di PSI hari ya ini kan gitu. itu juga membuktikan. Karena saya yakin Hmm. PSI akan menjadi besar, akan menjadi partai menengah ke atas ke depannya, sehingga saya Hmm. bertahan. Kan kita kan ingin mengabdikan diri kita untuk bangsa ini kan, termasuk di Oke. Bali kan itu. Nah, kalau tadi Ya, bicara pileg Pak Adi, dengan modal secara nasional tadi 1,8 juta ya. Kemudian di Bali kan modalnya 3 kursi, ya, dua di DPRD kota, satu di DPRD Bali. Bagaimana target-target untuk politik 2024 kursi legislatif di Bali? ya. Kalau di Bali itu saya sudah petakan juga.
untuk provinsi target kita adalah minimal 5, 5 kursi. sehingga satu fraksi terpenuhi. Nah, di mana saja Kenapa itu? 5? Denpasar memang kami targetkan 2, karena daerah Denpasar ini kan sangat heterogen. Akan terjadi pertarungan yang bagus di sini di Denpasar, karena PSI itu sudah sangat dikenal di kota Denpasar. Ya. Jadi kita akan tempatkan caleg-caleg petarung untuk di dapil Denpasar yang kalau saya tidak salah itu kursinya ada 8. Jadi tidak muluk-muluk sih sebenarnya, karena suara kita di 2019 lumayan banyak, terutama suara partai. Andaikan kita punya caleg-caleg petarung handal di 2024 di Denpasar, saya yakin suara partai dengan suara caleg ini akan seimbang, sehingga mendongkrak suara PSI, dan sehingga targetnya 2. Kemudian Buleleng. Buleleng itu kan dapilnya sangat besar, kursinya padat kan 12 kan itu untuk provinsi. Jadi satu orang target kita di sana. Kita tidak muluk-muluk lah dari 12 itu. Dan kita akan tempatkan juga, sudah ada komunikasi sih beberapa tokoh penting di Buleleng yang sudah berkomunikasi dengan saya dan akan maju di dapil Buleleng untuk provinsi. Kemudian Karangasem, daerah saya. Jadi di sana ada 9 kursi juga. Saya juga sudah komunikasi dengan beberapa tokoh di sana dan mereka menyatakan akan siap maju dari provinsi. Berikutnya Badung. Badung ini kan sangat seksi. Ini Badung yang menarik, Iya. karena kan di sana ya merata sebenarnya merah, tapi kan merahnya lumayan kental juga gitu. Iya, saya tidak berbicara Badung Utara. Yang saya bicara adalah Badung Selatan. Badung Selatan ini sangat heterogen. Yang lebih cair, heterogen. Ya, lebih cair, sangat heterogen. Kalau dulu suara kita itu persis di bawah suaranya Gerindra untuk provinsi. Ya, persis itu. Ya, kalau kan sekarang Gerindra dapat 1 kan? Dapat 1. Kalau kita nanti bisa tempatkan petarung-petarung atau caleg-caleg handal di sana, makanya target saya itu dapat 1 kursi di sana. Jadi Denpasar 2, Buleleng 1, kemudian Karangasem 1, dan Badung 1. Nah, Tabanan ini dan Gianyar saya anggap nanti bonus. Kalau misalnya kita punya caleg yang lumayan bagus di sana, karena kursinya juga lumayan besar kan 8 itu. Kalau saya tidak salah dapilnya itu. Ya, kalau Kelungkung kan karena kecil, Jemberane juga kecil. Saya tidak muluk-muluk lah. Kalaupun nanti kita gini, kita bersyukur gitu loh. Ya, kita tidak mau istilahnya berandai-andai, termasuk juga Bangli kan. Tapi dapil kecil ini kan gitu ya. Tapi mungkin di tingkat 2-nya yang akan digenjot. Di tingkat 2 yang akan kita genjot ya. Ya, mudah-mudahan contoh misalnya di Denpasar ya kita pastikan nanti dapat 1 fraksi kan gitu. Ya, dari target kita sebelumnya dapat 2, ya mungkin kalau kita targetnya memang 6 di Denpasar. Ya, termasuk juga daerah Badung dan lain sebagainya. Harapan kami sih kita dapat 1 fraksi. Kalau Jemberane, saya confident sekali untuk dapat 1 fraksi. Karena di sana memang karakternya agak berbeda di sana, sangat cair, dan juga kan bupatinya bukan dari PDI Perjuangan di sana kan begitu. Artinya di sana kepengurusan kita sangat lengkap juga, dan sudah sangat bergerak, sudah bagus. Pergerakannya di sana. Padahal juga. Jemberane kalau nggak salah seingat saya 2011 tidak ikut pileg. 2019 kita lepaskan karena itu tadi kita terkejar oleh waktu. Berarti nggak ikut pileg kan waktu itu kan? Ada, cuman kita nggak banyak punya caleg waktu itu. Karena memang waktu itu kita ketinggalan kereta. Ya kalau kita kalau nggak salah provinsi nggak ikut juga ya? Yang provinsi ikut, cuman kalau nggak salah berapa 2 apa 3 calegnya. Tapi intinya minor lah. Minor ya. Sekarang sudah full power gitu. Sekarang kita full power di sana. Udah tancap gas. Justru Jemberane itu satu-satunya provinsi yang kabupaten yang sangat siap untuk verifikasi di awal. Gitu. Ya. Nah, itu target-target dari PSI. Nah, tadi Pak Adi, apa mungkin yang bisa menjadi daya tarik PSI ini mungkin ditegaskan juga, disampaikan bagi tokoh-tokoh yang ingin nyalek. Selain tadi jelas tanpa mahar gitu. Platform PSI ini juga identik dengan partainya anak muda atau partai milenial. Tadi walaupun kita bicara anak muda bukan ukuran hanya usia gitu, tapi tadi bisa pemikiran dan sebagainya. Apa sebenarnya yang menjadi daya tarik PSI bagi tokoh-tokoh yang ingin nyalek dari PSI, Pak? Ya, kalau bagi saya itu nilai-nilai yang kita perjuangkan itu konsisten, nilai anti intoleransi dan nilai anti korupsi. Jadi nilai-nilai itu yang kita akan selalu perjuangkan sehingga PSI ini akan menarik bagi mereka. Contoh kita berbicara nilai intoleransi, anti intoleransi. Kita paling tidak suka ketika orang misalnya berbicara tentang mengotak-atikkan atau membuat polarisasi misalnya terhadap agama, suku, ras, dan lain. PSI paling terdepan akan melakukan pembelaan terhadap hal tersebut. Kemudian anti korupsi.
Di PSI itu dari awal juga kita bilang tidak ada mahar. Faktanya kita mendukung misalnya calon wali kota, calon bupati, calon gubernur di seluruh Hmm. Indonesia. Kita tidak pernah minta uang spesial pun untuk Hmm. mahar. Ya, kita lah buktinya di Bali ini kita mendukung beberapa calon termasuk Kota Denpasar Denpasar. aja Ya pendukung silakan aja Jaya Wibawa. ditanya Hmm. pada Pak Jaya Negara atau Pak Kadek Wibowo, Hmm. berapa dimintain uang sama PSI kan itu kan Ya. bukti real. Jadi nilai-nilai itu yang kita apa namanya gaungkan sehingga tidak hanya di tataran lip service saja Hmm. bahwasanya misalnya partai politik tanpa mahar, faktanya ketika mereka nyalon atau meminta rekomendasi dimintain uang kan begitu. Ya. Itu. Jadi PSI akan Hmm. konsisten kalau memang sepanjang kita konsisten baik anggota legislatif maupun ini, kita tidak mungkin akan PAW. Oke. Tidak mungkin seperti di partai lain yang sudah terpilih tiba-tiba di PAW karena ada kepentingan tertentu untuk memasukkan Ada anggotanya atau tentu. keluarganya untuk menjadi anggota legislatif. Di PSI Hmm. tidak pernah, kami di Bali pun belum pernah mengajukan usulan PAW kepada 3 anggota kami ini. Hmm. Ya, Ya, itu semua berjalan karena dengan juga baik. semua bekerja on the track kan begitu. Iya, Oke. semua. Satu-satunya yang kita ajukan PAW kan hanya di DKI Jakarta. Ya, Dan ada itu pun karena ada karena memang persoalan. ada kesalahan fatal yang sedang berproses itu PAW-nya kan Oke. begitu. Yang lainnya nggak pernah kita. Nah, Iya. nah itu bicara di Bali, tapi sedikit juga bicara konstelasi di nasional. Ini kan saya nggak tahu apakah ini mempengaruhi juga di tengah jalan kan ada proses suksesi kepemimpinan yang terjadi di PSI Iya, dari awalnya Grace Natali, kemudian sekarang ke dari sis Grace Natali sekarang iya. ke Bro Giring gitu. Itu bagaimana Pak Adi termasuk juga karena ada banyak ya pengamat atau mungkin juga tokoh-tokoh yang menyatakan juga kepemimpinan Giring di PSI ini mungkin juga tidak sebagus Grace gitu. Iya, Itu menurut Bro Adi seperti apa? iya. Mereka-mereka ini kan Bro Ketum kami, Bro Giring dan juga Sis Grace kan tokoh-tokoh penting yang ada Hmm. di PSI. Sehingga sebenarnya bagi kami itu tidak ada masalah suksesi ini. Justru kita memberikan kehormatan kepada Sis Grace Natali yang waktu itu mau melanjutkan pendidikan di Ya, Singapura S2 kan waktu itu. karena kan S2 Mas 3 ya? S2 S2 waktu itu. ya. Jadi kalau misalnya beliau tetap mengemban jabatan sebagai ketua umum, tentu ada pekerjaan yang akan ditelantarkan. Hmm. Sehingga beliau yang meminta, sebenarnya Grace yang mau mundur Hmm. dan ditempatkanlah beliau menjadi wakil ketua Dewan Dewan Pembina, Pembina. which is posisinya itu sebenarnya Lebih lebih tinggi, lebih lebih tinggi. tinggi karena kan posisi tertinggi di PSI itu kan ada di Dewan Pembina. Dewan Pembina. Jadi semua keputusan-keputusan strategis itu Dewan Pembina yang berperan gitu loh. Hmm. Termasuk posisi untuk pengurus harian di DPP dan lain Hmm. sebagainya yang menentukan itu adalah Dewan Pembina Dewan ini Pembina. ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah karena regenerasi itu juga dibutuhkan karena ada kepentingan studi sehingga satu-satunya orang yang kira-kira capable untuk menggantikan itu adalah Giring Ganesa karena Hmm. secara keterkenalan dan elektoral Ya udah Giring ini populer sudah lah. sangat terkenal populer Jadi sehingga lebih soal gampang. ya soal popularitas boleh Iya, dilakukan kan gitu ya. iya, dan spirit Bro Ketum kami ini juga sangat luar biasa, Bro Hmm. Giring. Coba kalau datang ke daerah-daerah, pasti dikerumunin oleh Ya, orang. dan saya berapa kali ketemu Bro Iya, Ketum gitu, Bro. Saya panggilnya Bro Ketum iya, ya. sangat Eh, humble gitu loh. Ya, luar biasa, sama dengan Sis luar Grace. biasa ya. Jadi Itu, tidak berjarak gitu iya, ya. itu ininya. Sehingga Oke. sukses itu saya rasa nggak ada masalah. Kami Hmm. di PSI, paling kalau orang di luaran wajar saja kan. Hmm. Istilahnya kayak penonton sepak bola lah. Penonton itu lebih pintar daripada pemainnya Ya, kan. pernah kalau disuruh main nggak bisa gitu. Ya kan, kan begitulah. Kalau disuruh ngegolin nggak bisa juga kan Ya, gitu. Nah, kita masih bicara nasional, Pak. Ini kalau nggak salah juga PSI, apakah ini juga bagian strategi dari elektoral atau untuk mencapai parliamentary threshold? Kan ada program mencari penerus Jokowi ya, kalau nggak ya, salah namanya. betul. Bener ya? Ya, Berebut rakyat mencari penerus Jokowi. iya, Ada betul. 9 nama, ya nama-nama beken. Salah satunya ada Ganjar di Iya, sana, ada betul. Bu Menkyu Sri Mulyani, ada siapa lagi kalau Ridwan Kamil kalau nggak salah, kemudian ada Andika, Iya, eh, eh, apa Jenderal TNI, Panglima TNI. iya, Kemudian ada Erick Thohir di sana, iya. Ada Emil Menteri Dardak BUMN. juga. Ya, ada Najwa Shihab termasuk Iya, juga salah satunya. betul. Itu bagaimana Pak di progresnya? Ya, kalau kita berbicara mencari penerus Jokowi melalui rebuk rakyat, PSI itu sama dengan dalam tanda kutip sudah mengaplikasikan namanya konvensi namanya itu Konvensi ya. ya, karena konvensi itu yang Konvensi digembor-gembor, yang secara online. ya, yang sebenarnya dianggap seksi lah Jadi juga. nama-nama 9 nama yang dipilih ini adalah sesuai dengan aspirasi daripada masyarakat di bawah. Hmm. Itu yang aspirasi itulah kita tampung, kemudian
sekarang ini ranking teratas itu yang saya ketahui dari terakhir itu adalah Pak Ganjar Oh, Pranowo. kan bisa dilihat langsung di web PSI berarti ya? Iya, Oh. langsung. Sepanjang publik itu ikut terlibat di dalamnya Hmm. melalui Rembuk Rakyat itu dengan memilih dari 9 nama itu salah satunya, nanti langsung muncul Hmm. berapa persen. Dan saat ini yang paling tertinggi itu adalah Bapak Ganjar Ganjar Pranowo. Pranowo. Dan saya rasa nanti kita akan mengumumkannya di, kalau saya tidak salah itu rencana bulan November. Oh, lagi Ya, 2 bulan ya? bulan November ini Hmm. kita akan umumkan siapa nama yang paling apa namanya diinginkan lah untuk menjadi penerus Pak Jokowi. Hmm. Ya itu yang kita akan sampaikan ke apa namanya ke publik gitu loh. Hmm. Jadi bukan mengarang-arang Hmm. ini. Berarti kan semacam didukung oleh PSI gitu ya, Iya, maksudnya karena kan digagas. Hmm. kita dalam tataran kan hanya bisa mendukung saat Ya, ini, karena tidak bukan punya bisa kursi di mengusung. parlemen. Kalau kita bisa mengusung, tentunya kita akan membuat konvensi yang real kan begitu. Hmm. Karena kita hanya sebagai partai pendukung, belum bisa mengusung karena kita belum ada di DPR, sehingga kita buatlah. Ini salah satu bentuk partisipasi PSI untuk melibatkan masyarakat untuk mencari penerus Pak Jokowi kan Nah, itu begitu. Ya. hasil tertinggi adalah Ganjar. Kira-kira apa yang menyebabkan publik atau mungkin dari PSI juga sendiri punya penilaian gitu terhadap sosok Ganjar ini, Pak? Ya, saya rasa apa yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo selama beliau menjabat 2 periode jadi Gubernur Jawa Tengah, itu mungkin pemilih ataupun yang memilih Pak Ganjar Pranowo di Rembuk Rakyat ini melihat program-program untuk pekerjaan yang dilakukannya itu mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan Hmm. beliau itu bukan pencitraan, apa istilahnya, kalau saya melihat sih beliau itu real apa adanya lah gitu lah. Ya. Jadi tidak mengada-ada untuk membuat pencitraan agar disenangi sama masyarakat kan begitu. Mungkin publik melihatnya seperti itu. Tetapi kan ini masih ada waktu lagi beberapa bulan. Dan saya rasa kalau memang nanti misalnya Pak Ganjar Pranowo misalnya jadi pemenang, ya itu yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Hmm. Kita akan sodorkan ke partai-partai mungkin yang punya apa namanya suara yang punya kapabilitas untuk mendukung di DPR kan Ya, begitu. walaupun Pak Ganjar Ya, dari kader partai lain, kader PDIP, itu tidak masalah bagi PSI. ya tidak masalah karena kan Hmm. bagi kami kita ingin mencari yang terbaik penerus Pak Jokowi kan begitu. Jangan Oke. sampai nanti yang meneruskan Pak Jokowi ini justru berlawanan dengan Pak Jokowi kan. Nanti kan tertunda pembangunan kita di Indonesia kan Ya, begitu ya. kalau bicara nama capres itu kan ada nama yang beredar juga ada Anies Baswedan. Nah, Ya, termasuk juga menjadi salah satu nama yang masuk radar hasil Rakernas Nasdem 3 nama. ya, Selain juga ada Ganjar, ada Jenderal Panglima TNI Andika Perkasa. Tapi sepertinya publik menangkap PSI ini sangat anti Anies gitu. ya. Dengan di Jakarta banyak ya tanda kutip diobok-obok, bahkan ketum giring sendiri ya sering turun tangan, bahkan kemarin sempat misalnya ngecek yang Formula E yang ada Hmm. kambing dan sebagainya itu. Apakah sedemikian antinya PSI terhadap Anies atau apa yang membuat Ya, PSI anti Anies itu? saya rasa bahasanya sih bukan PS itu anti Anies itu loh. Hmm. Justru kalau saya berikan contoh, ketika ada yang istilahnya dalam tanda kutip yang membuli anaknya Pak Anies dalam tanda apa namanya tidak memakai kerudung Hmm. atau jilbab, justru kader-kader PSI yang membela gitu loh. Karena Hmm. kita bukan berbicara pada personal ya. Oke. Kita berbicara kenapa kita selalu mengkritisi Pak Anies Pada kebijakannya. pada kebijakan yang Bukan pada iya personalinya. apa bukan terhadap personal. Justru ketika ada orang mengkaitkan personal, justru kita yang pertama membela. Kita kan real Hmm. aja ini. Hmm. Jadi objektif saja. Tidak ada PS itu anti Anies, tidak ada. Karena Hmm. kita selalu menganggap bahwasanya kita ingin melihat hasil kerjanya apa sih. Dan itu yang kita amati, PSI amati, yang saya lihat secara garis besar, apa yang dijanjikan oleh Pak Anies di Jakarta itu tidak bisa direalisasikan sesuai dengan janji-janjinya. Hmm. Saya tidak mau mengomentari terlalu banyak lah, karena nanti itu kan skupnya Jakarta yang Jakarta. punya gitu. Yang jelas secara general yaitu kenapa PSI Hmm. itu mengkritisi ya karena apa yang dijanjikan itu belum direalisasikan. Sehingga wajib sebagai anggota dewan misalnya kita ada 7 lah sekarang karena Hmm. satu ini kan sudah mau di PAW. 7 anggota dewan kita di Jakarta selalu harus kita kritisi karena kan Oke. salah satu fungsi daripada legislasi itu kan fungsi dari anggota dewan itu kan fungsi pengawasan. Pengawasan ya. Iya Selain memang gitu. budgeting dan juga ada Iya. legislasi kan Iya gitu. betul. Ya, menarik Pak Adi, luar biasa banyak yang disampaikan. Tapi terakhir mungkin sebagai penutup, apakah PSI kita bicara Bali ya Iya. untuk 2024 punya
senjata rahasia Ya, atau strategi atau rumus khusus, minimal tadi mencapai target-target dan ya penegasan juga mungkin ajakan lah kepada kader-kader juga agar ya berjuang totalitas gitu, Pak. ya, saya rasa eh, kami sudah punya strategi dan saya sudah banyak ketemu orang, ketemu Hmm. banyak tokoh juga yang menyatakan akan mendukung PSI dan termasuk juga akan mendukung misalnya keluarga mereka untuk maju menjadi calon legislatif. Tetapi saya tidak etis membuka sekarang karena Ya, nanti masih rahasia, ya disimpan masih lah. rahasia karena nanti ada banyak tokoh penting yang di Bali Berarti juga mungkin ada kita kejutan. sudah kita sudah Ah, komunikasi juga ada baik sih. yang akan maju di kabupaten, di Hmm. provinsi maupun ke DPR RI. Jadi mungkin apa namanya saya mengimbau kepada seluruh kader dan pengurus PSI yang ada di Provinsi Bali agar tetap apa namanya semangat. Kita harus tuntaskan kerja-kerja politik ini karena verifikasi sebentar lagi akan dimulai dan jangan lupa kita juga harus mulai mematangkan strategi kita untuk memenangkan pemilu di 2024. Jadi tokoh-tokoh lokal itu dekati, ajak komunikasi, sampaikan bahwasanya di PSI kalau mau nyalek tidak ada mahar, saya yakin kita akan dapatkan caleg-caleg yang handal yang akan bertarung di 2024 nanti. Itu saja sih harapan saya. Ya, Terima kasih. siap luar Ya, biasa Bro Adi. Ya, kita juga berharap PSI mampu berbicara banyak karena di awal kelahiran PSI ini menjadi semacam partai yang kita prediksi bisa menjadi pembaharu atau pembeda dan ya, partai yang ya partai mengarah ke partai modern yang punya masa depan yang lebih cerah dan tadi positioningnya anak-anak muda milenial walaupun bukan hanya bicara usia kan ya gitu Pak, di betul, betul. pemikiran dan sebagainya. Terima kasih Bro Adi, Bapak saya dari tadi Terima kasih, panggil. Bro Wid dari Ya, Bali Satu. terima kasih. Kita akan berbicara lagi. Mungkin nanti kita akan bicara soal perempuan di PSI karena itu Ya, menarik juga. Karena PSI saya ingatkan juga selain partai yang diidentik dengan anak muda menjadi partai yang ramah perempuan juga. betul. Gitu. Itu Ya, dibuktikan juga dengan ketum pertama PSI kan perempuan, Sis betul. Grace gitu. Dan Ya, banyak yang terpilih di Bali dari tiga itu dua perempuan betul. juga. Nah Ya, ini menarik juga bagaimana PSI memberi ruang kepada perempuan Bali yang ingin nyalek nanti maju dari PSI. Kami akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bro Adi. terima kasih. Saya Salam solidaritas. ya salam solidaritas Terima sukses kasih. untuk PSI. Terima kasih.